Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Doni Indra Pramana, NIM 2020 53153 dari Program Studi Sistem Informasi kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 9 yang berjudul Konsep Dasar Analisa Bisnis Perusahaan. Agenda ada 3. Yang pertama, konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Yang kedua, jenis laporan keuangan. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Next, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis sama dengan analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Analisis bisnis, itu ada evaluasi prospek sama evaluasi risiko. Evaluasi prospek itu seperti barang apa yang bisa dijual ke masyarakat dan bisa menghasilkan laba untuk perusahaan. Evaluasi risiko itu seperti risiko apa saja yang bisa menghambat perusahaan. Dua, dua, dua evaluasi ini menjuru kepada pengambilan keputusan bisnis. Jadi yang di dalamnya ada investor. Investor yaitu orang yang menginvestasikan dananya ke perusahaan. Terus ada kreditor yaitu tempat peminjaman perusahaan itu seperti bank dan lain-lain. Ada manajer itu kepala bagian di perusahaan tersebut. Ada analisis merger dan akuisisi itu setara dengan manajer. Terus ada direktur itu di atas manajer. Terus ada regulator dan auditor. Auditor itu sebenarnya ada 2, yaitu eksternal dan internal. Terus ada pekerja atau serikat pekerja itu seperti karyawan dan buruh. Terus ada lawyer itu yang orang yang paham tentang hukum di perusahaan tersebut. Terus ada ini framework analisis laporan keuangan. Komponen dalam proses analisis keuangan itu business environment dan strategi analisis. Itu ada 2, yang pertama industri analisis dan strategi analisis. Industri analisis ini mengarah ke accounting analisis. Bentar. Industri analisis ini mengarah ke accounting analisis, sedangkan strategi analisis ini mengarah ke perspektif analisis. Accounting analisis ini terus menuju ke financial analysis, analysis of cash flow, dan profitability, profit analysis, dan risiko analisis. Risiko analisis ini menghasilkan cost of capital estimate, terus ini menuju ke perspektif analisis dan menghasilkan intrinsic value, yaitu rancangan gimana bisa mengetahui bagaimana perusahaan kedepannya rugi, untung, atau stuck. Oke, lanjut. Framework analisis laporan keuangan, menilai lingkungan bisnis. Ini kita bisa menilai lingkungan bisnis kita, itu masyarakat itu menginginkan barang yang seperti apa, jadi kita bisa tidak salah menjual barang yang ada di lingkungan sekitar. Terus ada membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Terus ada menilai kualitas laba. Itu kita bisa menilai kualitas labanya. Terus analisis laporan keuangan. Terus memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Nah, itu tadi yang intrinsic value itu memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis. Apa jenis kegiatan perusahaan? Itu perusahaan seperti elektronik atau furnitur atau dan sebagainya. Terus ada strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba seperti
strategi apa yang digunakan perusahaan seperti promo atau apa gitu, terus ada perusahaan tersebut berada dalam bidang apa yang saya sebutkan tadi, elektronik seperti Xiaomi, Samsung, Asus, dan lain-lain. Terus siapa pemain utama perusahaan tersebut, ini biasanya dikerjakan oleh para manajemen, manajemen. Terus ada siapakah pesaing utama perusahaan tersebut. Jadi kita harus mencari tahu siapa pesaing perusahaan kita yang sama bidangnya. Terus ini bagaimana hubungan antar perusahaan dengan konsumen dan supplier. Hubungan antar perusahaan dengan konsumen itu seperti jual beli. Terus ada pemberian rating, terus ada customer service, dan lain sebagainya. Dan hubungan antar perusahaan dengan supplier ini seperti pemasok barang, kita kulaan barang ke supplier. Terus bagaimana pengaruh perusahaan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Analisis industri, analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Jadi setiap industri itu memiliki laba atau untung yang berbeda tergantung dari barang yang diunggulkan di perusahaan tersebut. Kompetisi industri yang dengan industri lain akan mempengaruhi profitabilitas industri. Nah, jadi perusahaan memiliki saingan yang sama di bidangnya itu mempengaruhi laba atau rugi kita juga. Terus ada kompetensi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Terus ada struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Terus kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas bisnis, aktivitas perencanaan atau tujuan. Ini ada macam-macam ya. Yang pertama, printing, yaitu menentukan harga. Yang kedua, strategi perusahaan. Yang ketiga, promosi perusahaan. Yang keempat, proyeksi. Proyeksi itu kita mengira-ngira perusahaan akan rugi atau untung atau stuck ya di masa yang mendatang. Terus ada tantangan seperti tahun ini yaitu corona, itu terus semua perusahaan hampir rata-rata itu konsumennya pada turun ya, pada tidak mau berbelanja. Terus ada opportunities, terus ada kinerja manajemen, terus ada distribusi, itu yang pendistribusian barang, terus ada permintaan pasar, terus ada kompetisi, itu antar perusahaan yang sama bidangnya. Oke, lanjut. Faktor yang menentukan profitabilitas. Yang pertama, rivalry among extreme frame, itu ada industry growth, concentration, differentiation, switch cost, variable cost, experience subsidy, asset garage. Yang kedua ada trade of new experience, ini tentang teman perusahaan ya, tentang relationship perusahaan tersebut. Ada trade of substitute product, ini tentang harga yang ditawarkan perusahaan, tentang harga barang dan lain sebagainya. Terus ada bargaining power of buyer, ini tentang perusahaan dengan pembeli. Terus ada bargaining power of supplier, ini tentang perusahaan dengan supplier pemasukan barang ya. Oke, lanjut. Analisis keuangan atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, evaluasi pengembalian investasi. Analisis risiko, evaluasi risiko dan kemampuan membayar. Analisis arus kas, itu evaluasi sumber dan penggunaan dana. Dari ketiga ini mengakibatkan analisis risiko, analisis arus kas, dan menunjukkan risiko akuntansi. Prospective analisis, yang pertama proses to forecast future payoff, terus yang kedua business environment dan strategi analisis, terus accounting analisis,
Terus financial analysis. Terus yang terakhir intrinsic value, itu bisa memprediksi bagaimana perusahaan 5 tahun, 3 bulan yang akan datang. Gitu. Terus aktivitas bisnis itu investasi di bangunan, alat, tanah, dan lain sebagainya. Terus ada pendanaan. Aktivitas investasi itu pembelian sumber daya seperti bangunan atau tanah atau alat-alat yang akan digunakan, terus penjualan sumber daya. Terus aktivitas pendanaan memiliki equities dan pemilik yaitu liabilities. Lanjut. Aktivitas bisnis, aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan. Ini tiga ini menghasilkan satu aktivitas operasi ini. Pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Ini tuh hasilnya dari ini aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, dan aktivitas pendanaan. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Jadi laporan keuangan ini yang berisi informasi keuangan itu mengenai suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dalam pertimbangan membuatkan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Jadi laporan keuangan ini adalah hasil output dari yang kita pelajari selama ini. Laporan keuangan itu ada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan atau laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Ini sudah kita pelajari ya. Neraca sudah, laporan rugi sudah, perubahan modal sudah, arus kas sudah. Ini catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Ini ada investasi, operasional, dan finansial. Ini investasi seperti cash, terus yang seperti tadi ya, barang, bangunan, dan lain-lain. Itu menghasilkan aset. Terus operasional atau operating itu ada penjualan, marketing, dan lain-lain. Itu net income, menjadi income statement, dan cash flow. Terus finansial itu ada net payable, pembayaran karyawan, dan lain sebagainya. Itu liabilities dan equity. Jadi balance sheet, statement of shareholder equity. Terus informasi tambahan selain laporan keuangan. Itu ada diskusi manajemen, MCA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, informasi tambahan, profit statement. Sumber informasinya dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen dan key performance indikator, announcement perusahaan, dan budget. Ini nanti yang akan digunakan untuk melanjutkan perusahaan di tahun berikutnya. Lanjut, akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, laporan keuangan dan penggunanya. Pemakainya itu eksternal, seperti investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi manajemen, rencana anggaran dan laporan kinerja unit, itu pemakainya internal, seperti manajemen untuk tujuan pengelolaan perusahaan dan direktur biasanya. Oke, proses penyediaan informasi. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Stakeholder itu adalah masyarakat yang ada di sekitar perusahaan ya. Itu ini stakeholder yang internal itu ada pemilik, manajer, dan pegawai. Yang eksternal ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang kedua, ketahuilah kebutuhan informasi stakeholder. Jika sudah diketahui, kita masuk ke nomor 3, rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Terus ke nomor 4, catatan data ekonomi dari aktivitas bisnis. Jika sudah selesai sistem informasi akuntansinya, kita langsung ke nomor 5, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder.
Oke, lanjut. Alur transaksi bisnis. Yang pertama, persetujuan transaksi. Jika sudah oke, kita langsung ke transaksi terjadi. Jika sudah deal, kita langsung membuat dokumen diartikan. Jika sudah, nomor 4, catatan di jurnal. Jika sudah catatan di jurnal, kita ke nomor 5, posting ke buku besar. Jika sudah posting, kita ke nomor 6, siapkan laporan keuangan. Oke, lanjutnya proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pencatatan atau penjumlahan. Tahap kedua, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap ketiga, membuat neraca saldo atau trial balance sebelum penyesuaian. Tahap keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Tahap kelima, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Tahap keenam, membuat laporan keuangan. Tahap ketujuh, membuat jurnal penutup dan nominal. Tahap ke-8, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap ke-9, membuat jurnal kembali atau opsional. Kita next. Nah, ini ada sistem akuntansi terdiri dari akun-akun atau accounts yang dicatat ke dalam jurnal, dan diposting ke buku besar atau ledger. Sedangkan sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, terus hasil akhirnya melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Oke, sekian dari presentasi saya pada video kali ini. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jika ada materi yang kurang saya minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.